Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah legenda dari Kalimantan. Kisah tentang seorang perempuan yang terjerat ambisi untuk mendapatkan kecantikan abadi, hingga akhirnya terkutuk menjadi makhluk mengerikan yang dikenal dengan sebutan kuyang. Namun sebelum mendengarkan kisah penuh hikmah ini, mari bersama-sama menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat kita menjadi saksi dan syafaat di hari akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar kisah ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua, bahwa keindahan sejati hanyalah milik Allah, dan setiap keserakahan akan berbuah penyesalan. Kabut pagi menutupi hamparan hutan Kalimantan yang lebat. Di antara pohon-pohon tinggi yang menjulang, terletak sebuah desa kecil bernama Tumbang Paku. Desa itu begitu tenang. Udara segar, suara burung hutan bersahut-sahutan, dan kehidupan berjalan damai seperti biasanya. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan kisah kelam yang tak pernah benar-benar sirna. Penduduk Tumbang Paku hidup sederhana. Mereka bertani, berburu, dan sesekali berjualan hasil hutan ke desa seberang. Tak banyak yang datang dari luar, kecuali sesekali pedagang yang lewat membawa kabar dunia. Hingga suatu hari, datanglah seorang perempuan muda bernama Raras. Parasnya cantik dan tutur katanya lembut, membuat banyak orang menaruh hormat kepadanya. Ia tinggal di sebuah rumah kayu di pinggiran hutan, jauh dari keramaian. Raras dikenal suka membantu orang sakit dengan ramuan herbal yang ia buat sendiri. Konon, tanaman obatnya lebih mujarab dari milik siapapun di desa. Namun di balik senyum dan kebaikannya, tersembunyi obsesi yang tak banyak orang tahu. Ia begitu takut menua. Setiap kali menatap wajahnya di permukaan air sungai, ia teringat ibunya yang meninggal dalam keadaan renta. Sejak saat itu, Raras bersumpah tidak ingin bernasib sama. Ia ingin tetap muda dan menawan, seolah waktu berhenti hanya untuk dirinya. Malam demi malam ia habiskan dengan meneliti ramuan. Tapi semakin lama, semakin sering ia menyendiri di hutan, membawa lentera dan kantong kecil berisi daun serta akar yang tak dikenal. Penduduk desa mulai berbisik-bisik. Ada yang berkata ia sedang mempelajari ilmu dari dukun di pedalaman. Ada pula yang percaya ia hanya mencari ketenangan. Namun kebenaran sesungguhnya, hanya Raras yang tahu. Suatu malam, ketika bulan tampak bundar sempurna di langit, Raras berdiri di tepi sungai dengan mata menatap lurus ke air yang memantulkan wajahnya. Ia melihat kerutan halus di sekitar matanya. Hatinya panas. Ia berbisik lirih, "Aku akan menemukan cara, apapun harganya." Keesokan harinya, ia mendengar kabar tentang seorang dukun tua di ujung hutan yang dikenal mampu memberikan apapun yang diinginkan seseorang. Tak ada yang berani mendekatinya, karena katanya, dukun itu memelihara makhluk gaib. Namun bagi Raras, itu bukan halangan. Ia menunggu malam datang, membawa lentera kecil, lalu melangkah masuk ke dalam hutan. Hutan malam Kalimantan begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan desir angin di antara daun. Raras terus berjalan hingga bau dupa tercium samar dari kejauhan. Di sanalah ia melihat pondok tua yang remang, dengan cahaya api kecil menari di depan pintunya. Ia berhenti sejenak, ragu, tapi suara di dalam kepalanya berbisik agar ia maju. Langkahnya pelan, namun pasti. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya terdengar seperti peringatan. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin satu hal, keabadian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, nama Raras tercatat dalam kegelapan. Api kecil di depan pondok itu berkelap-kelip diterpa angin malam. Asap dupa beraroma menyengat mengalun pelan, seolah menuntun langkah Raras mendekati pintu kayu yang berukir simbol aneh. Dari dalam terdengar suara serak, memanggil dengan nada berat namun tenang. "Masuklah, wahai yang hatinya gelisah." Raras menelan ludah. Ia melangkah perlahan, membuka pintu yang berderit pelan. Di dalam, ruangan remang diterangi cahaya merah dari tungku. Seorang lelaki tua duduk bersila di depan meja kayu. Rambutnya panjang beruban, matanya tajam menembus gelap. Raras berusaha menjaga ketenangan, meski jantungnya berdetak cepat. "Siapa namamu?" tanya lelaki itu tanpa menoleh. "Raras," jawabnya lirih.
Aku datang karena ingin mendapatkan sesuatu. Dukun tua itu tersenyum samar, menunjukkan gigi hitamnya. Setiap manusia ingin sesuatu. Tapi apakah kau siap menanggung bayarnya? Raras terdiam. Ia menatap wajah keriput itu, lalu berkata, "Aku ingin tetap muda dan cantik. Aku tak ingin waktu mengambil kecantikanku." Suara tawa lirih menggema di ruangan sempit itu. Dukun itu lalu mengambil kendi tanah liat dan menuangkan cairan hitam ke dalam mangkuk. Kecantikan abadi bukan hadiah. Ia adalah kutukan yang menyamar sebagai anugerah, katanya. Tapi jika kau sudah siap, lakukan apa yang kuperintahkan. Raras mengangguk tanpa ragu. Matanya bersinar karena keyakinan yang bercampur ketakutan. Dukun itu menyalakan dupa, menggambar simbol di lantai menggunakan darah ayam hitam, lalu menyodorkan belati kecil. Kau harus menyerahkan darahmu sendiri. Teteskan ke dalam mangkuk ini, di bawah sinar bulan purnama. Dan ucapkan sumpahmu. Raras menggenggam belati itu, menatapnya dengan tangan gemetar. Ia memotong ujung jarinya. Darah menetes ke cairan hitam yang kini bergelembung pelan. Aroma besi memenuhi udara. Ia mengangkat mangkuk itu tinggi-tinggi dan berbisik. Aku bersumpah akan menerima apapun demi kecantikan yang abadi. Hening seketika. Angin berembus masuk melalui celah dinding, meniup api dupa hingga padam. Dalam sekejap, ruangan terasa dingin. Begitu dingin hingga napas berubah menjadi kabut tipis. Dukun tua itu menatapnya dengan mata merah menyala. Mulai malam ini, kau bukan lagi manusia seutuhnya. Kau telah terikat pada perjanjian antara dunia hidup dan dunia kegelapan. Raras tak sepenuhnya paham apa maksudnya. Tapi ia merasa tubuhnya ringan, matanya terang, kulitnya bersinar di bawah cahaya bulan. Ia tersenyum, merasa keinginannya terkabul. Namun di luar pondok, hutan seolah berbisik, memperingatkan sesuatu yang tak bisa ia dengar. Sebelum pergi, dukun itu berkata pelan, "Ingat, Raras, jika kau ingin mempertahankan kecantikanmu, kau harus memberi makan ilmu itu dengan darah kehidupan. Jika tidak, kau akan layu dan mati perlahan." Raras hanya mengangguk, tak benar-benar memahami kata-kata itu. Ia berjalan pulang menembus kabut, membawa rasa bangga dalam dada. Ia percaya dirinya telah menemukan rahasia yang dicari banyak orang. Tapi malam itu, ketika angin berputar dan bulan diselimuti awan, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Matanya melihat lebih tajam dari biasanya. Pendengarannya lebih peka. Dan di tengah hening malam, ia bisa mendengar detak jantung hewan-hewan di hutan. Ia tidak tahu bahwa itu adalah tanda pertama dari kutukan yang mulai bersemayam dalam dirinya. Malam itu, bulan purnama menggantung tinggi di langit Kalimantan, memantul di atas sungai dan pepohonan. Desa Tumbang Paku sunyi, hanya terdengar suara hewan malam dan desir angin. Raras duduk di depan cermin, menatap wajahnya yang kini tampak lebih muda dan bersinar. Rambutnya hitam berkilau, kulitnya halus, dan matanya bersinar aneh. Ia tersenyum puas. Akhirnya, keinginannya tercapai. Namun saat jarum jam menunjukkan tengah malam, tubuhnya mulai menggigil hebat. Tangan dan kakinya gemetar, napasnya tersengal. Tiba-tiba, Raras menunduk dan melihat sesuatu yang membuatnya menjerit ketakutan. Tubuhnya terasa ringan, dan kepalanya perlahan terlepas dari lehernya. Rambutnya bergerak-gerak seolah ada angin yang menahannya. Matanya menatap sekeliling dengan panik, dan suara jeritnya tenggelam dalam kesunyian malam. Raras mencoba memanggil pertolongan, tapi tidak ada seorang pun yang mendengar. Tubuhnya tersungkur, sementara kepalanya melayang di udara, diikat oleh kekuatan gelap yang tak terlihat. Ususnya menjuntai, dan aroma besi memenuhi udara malam. Ia baru menyadari bahwa janji kecantikan abadi dari dukun tua itu adalah kutukan mengerikan. Sejak malam itu, Raras berubah menjadi makhluk haus darah setiap malam. Ia hanya bisa hidup dengan mencari darah manusia, terutama wanita hamil dan bayi yang baru lahir. Wajahnya tetap cantik, tetapi kini dipenuhi kengerian yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Desa Tumbang Paku mulai merasakan perubahan. Suara ternak yang hilang,
Tangisan bayi yang terdengar entah dari mana, dan aroma darah yang samar membuat warga gelisah. Mereka mulai berbisik tentang Raras, namun tak ada yang berani menegurnya. Rumah kayunya selalu tampak kosong di siang hari, tapi malamnya, suara aneh dan bayangan menyeramkan muncul dari hutan dekat rumahnya. Suatu malam, seorang gadis kecil yang bermain di tepi sungai melihat kepala Raras melayang mendekat. Gadis itu berlari ketakutan, menjerit, tapi suaranya tenggelam di kabut malam. Warga desa mendengar jeritan itu, tetapi ketika mereka mencari, gadis itu sudah hilang. Hanya jejak darah kecil yang tersisa, menuntun ke hutan, lalu menghilang di kegelapan. Raras kini bukan lagi perempuan yang dikenal desa. Ia telah menjadi kuyang, makhluk yang legenda dan terornya muncul di setiap malam. Warga desa menutup pintu dengan kayu, menyalakan api unggun, dan membaca doa-doa pelindung. Namun mereka tahu, ancaman kuyang tidak mudah diusir. Di dalam dirinya, Raras menangis. Ia masih manusia, masih bisa merasakan penyesalan. Namun rasa haus darah menguasainya, memaksa setiap gerakan. Keindahannya abadi, tetapi harga yang harus dibayar adalah menakut-nakuti orang lain setiap malam. Hutan di sekeliling desa kini dipenuhi bisikan, bayangan, dan ketakutan. Desa yang dulu damai telah berubah. Semua orang mulai memahami bahwa kecantikan yang diperoleh dengan cara gelap membawa konsekuensi mengerikan. Sejak malam itu, desa Tumbang Paku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali matahari terbenam dan kabut malam turun, ketakutan mulai merayap ke setiap rumah. Suara sayap yang mengepak, tangisan bayi yang entah dari mana, dan aroma besi yang samar memenuhi udara. Warga mulai mengunci pintu dan jendela lebih awal, menyalakan dupa, dan menaburkan daun pelindung di setiap sudut rumah. Namun itu tidak selalu cukup. Malam demi malam, kuyang muncul, melayang tanpa suara, mencari mangsa. Ia tak membunuh sembarangan. Raras, di balik kutukannya, memilih korban yang memuaskan haus darahnya. Bayi yang baru lahir, ibu hamil, bahkan hewan ternak pun sering menjadi sasaran. Warga desa menjadi semakin waspada, saling mengingatkan, dan beberapa mencoba berjaga di malam hari. Pada suatu malam yang sunyi, seorang petani tua bernama Pak Wira sedang memeriksa ladangnya. Ia mendengar suara aneh, seperti suara rintihan perempuan yang kesakitan. Ia menoleh ke arah hutan dan melihat kepala Raras melayang. Matanya menyala merah dan menatapnya seakan mengingatkan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Pak Wira berlari pulang. Jantungnya berdebar hebat. Ia segera menutup pintu rumah dan menyalakan lampu minyak. Keesokan harinya, warga desa berkumpul dan membicarakan peristiwa malam itu. Beberapa anak mengaku melihat kepala melayang di jendela rumah mereka. Para tetua desa pun mulai berbicara dengan serius. Mereka mengingatkan bahwa legenda kuyang bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti, tetapi nyata dan menghantui mereka sekarang. Namun tidak semua warga percaya. Beberapa remaja menganggap itu hanya tahayul dan berani bermain di tepi hutan saat malam. Hingga suatu malam, salah satu remaja itu hilang. Hanya jejak darah kecil yang tersisa di tanah basah. Desa semakin panik. Kabar ketakutan menyebar ke desa-desa sekitar. Beberapa orang mulai menghindari Tumbang Paku, sementara yang lain tetap bertahan, menyiapkan doa dan perlindungan. Raras sendiri, sebagai kuyang, semakin terbiasa dengan tubuh barunya. Ia bisa bergerak cepat, melayang tanpa suara, dan mendengar setiap detak jantung manusia dari jarak jauh. Setiap malam adalah ujian baginya. Raras merasa kesepian, namun haus darah tak memberinya pilihan. Keindahannya abadi, tapi harga yang harus dibayar adalah kehidupan yang terus menakut-nakuti orang lain. Warga desa pun mulai mengorganisir ronda malam, menyalakan api unggun besar, dan membaca ayat-ayat suci. Suara doa bersahut-sahutan di antara rumah-rumah kayu. Namun setiap kali bulan purnama muncul, ketakutan itu selalu kembali. Kepala Raras melayang di malam yang gelap, menandai bahwa legenda kuyang kini hidup di dunia nyata, mengintai setiap langkah yang lengah. Kegelisahan warga desa Tumbang Paku semakin menjadi. Setiap rumah dipenuhi rasa takut. Setiap anak menangis saat malam tiba. Desa yang dulu damai kini dipenuhi bayangan,
bisikan, dan aroma darah yang samar. Namun di antara mereka, seorang ustaz muda bernama Ustaz Karim datang membawa ketenangan. Ia mendengar kabar dari desa tetangga tentang teror yang terjadi, dan memutuskan untuk menolong. Ustaz Karim mengamati desa dengan cermat. Ia melihat tanda-tanda gelap di hutan sekitar rumah Raras. Tanah yang lembab, jejak kaki yang aneh, dan daun-daun yang tampak terinjak oleh sesuatu yang tidak manusiawi. Hatinya gelisah, tapi ia tetap berani. Ia mulai membaca doa dan ayat-ayat suci, berharap dapat menenangkan warga dan mengusir kekuatan jahat. Suatu malam, ia mengikuti suara aneh dari tepi hutan. Suara itu seperti ratapan lembut seorang perempuan, bercampur dengan desir angin dan ranting patah. Ustaz Karim melangkah pelan, menahan napas, hingga tiba di sebuah tanah lapang kecil. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Kepala Raras melayang di udara, matanya menyala merah, lidahnya menjulur, dan rambutnya berkibar-kibar oleh angin malam. Tubuhnya sendiri tergeletak di tanah, lemah dan tak berdaya. Ustaz Karim membaca ayat suci dengan suara tegas, mencoba menenangkan makhluk itu. Kepalanya menoleh, matanya menatapnya dengan ketakutan dan rasa haus yang tak bisa dijelaskan. "Raras," panggil Ustaz Karim. "Allah memberikan jalan bagi siapapun yang mau kembali ke jalannya. Kau tidak harus terus begini." Namun Raras, atau Kuyang, tak mampu menjawab. Rasa haus darah dalam tubuhnya terlalu kuat, menutupi akal sehat dan hati nuraninya. Setiap detik adalah perjuangan antara manusia yang masih ada dalam dirinya dan kutukan yang telah menenggelamkannya. Ustaz Karim menyadari bahwa untuk mengakhiri teror ini, ia harus mengungkap rahasia asal-usul Raras kepada warga desa. Ia menjelaskan bagaimana ambisi dan ketamakan untuk kecantikan abadi membuat seseorang terseret ke kegelapan. Warga pun mulai mengerti bahwa bukan hanya Raras yang terancam, tetapi seluruh desa jika kutukan ini terus dibiarkan. Sejak malam itu, warga mulai lebih waspada. Mereka menyiapkan perlindungan spiritual, menaburkan doa, dan mengikuti arahan Ustaz Karim. Meski begitu, ketegangan tetap terasa. Setiap bisikan di malam hari, setiap bayangan yang bergerak di pepohonan, membuat jantung mereka berdetak lebih kencang. Raras, di sisi lain, mulai merasakan pergulatan batin yang lebih kuat. Ia masih manusia, masih bisa merasakan rasa bersalah dan penyesalan. Tapi kutukan itu menuntut pengorbanan yang tak mungkin ditolak. Dalam sunyi malam, hutan seakan menyimpan rahasia yang menunggu untuk terungkap sepenuhnya. Bulan purnama muncul lagi, menggantung tinggi di langit. Malam itu, desa Tumbang Paku terasa berbeda. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun hutan yang lembab. Warga desa berkumpul di lapangan, membawa daun pelindung, dupa, dan lentera. Di tengah mereka berdiri Ustaz Karim, menatap hutan dengan mata serius. "Malammu akan berat," katanya. "Tetapi dengan doa dan keyakinan, Allah akan membimbing kita." Warga membentuk lingkaran, membaca ayat-ayat suci dengan suara serempak. Api unggun menyala, mengusir kegelapan. Di hutan, suara daun patah terdengar, semakin dekat ke desa. Tiba-tiba, kepala Raras melayang muncul, matanya merah menyala, lidahnya menjulur, dan aura gelap menyebar. Kuyang itu meraung, rasa haus darah menguasainya. Ia bergerak cepat, melayang dari satu sisi ke sisi lain, mencoba menembus lingkaran perlindungan. Warga berpegangan tangan, membaca doa lebih keras. Ayat-ayat suci bergema di antara pohon-pohon. Ustaz Karim maju selangkah. Ia memegang tasbih, membaca ayat suci dengan tegas, dan menatap Raras. "Dengan izin Allah, aku memerintahkanmu untuk berhenti." Kepala Raras berhenti sejenak, seperti tersentak. Matanya memandang Ustaz Karim. Ada kilatan manusia di balik mata merah itu. Ia terhenti, berguncang, dan jeritan panjang terdengar dari hutan malam. Raras berusaha melawan rasa hausnya, tapi cahaya doa menembus kegelapan dalam dirinya. Pertempuran itu berlangsung lama. Angin malam bertiup kencang, daun dan abu beterbangan, suara jeritan bergabung dengan gema ayat suci. Warga desa tetap bertahan,
tidak mundur. Setiap kata doa seperti pedang yang menembus kutukan. Akhirnya, tubuh Raras mulai terbakar oleh cahaya doa yang kuat. Api menyala di sekelilingnya. Namun bukan api biasa, melainkan cahaya suci yang mengikis kegelapan. Kepala Raras menjerit keras, melayang, dan dalam sekejap, tubuh serta kepala itu hancur menjadi abu. Aroma besi dan darah menghilang, digantikan udara segar malam yang baru. Warga desa terdiam sejenak, menatap abu yang tersisa. Hening yang panjang menyelimuti lapangan. Raras telah lenyap. Kutukan itu tampak berakhir, tetapi keheningan itu tetap menegangkan. Beberapa warga masih mendengar bisikan samar dari hutan, seperti peringatan bahwa kegelapan pernah menghuni tempat itu. Ustaz Karim menunduk, memanjatkan doa panjang, memohon ampun bagi Raras dan keselamatan desa. Warga pun bergabung, membacakan ayat-ayat suci bersama. Malam itu, ketakutan perlahan mereda, meski desa Tumbang Paku masih menyimpan bekas teror yang baru saja terjadi. Sejak malam itu, desa Tumbang Paku perlahan kembali tenang. Matahari pagi menyinari ladang dan sungai, burung-burung kembali berkicau, dan kabut tipis menghilang. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya menghapus ketakutan. Warga tahu, mereka baru saja menghadapi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tak akan mudah dilupakan. Beberapa warga mengaku masih mendengar bisikan lembut memanggil nama Raras di tepian hutan. Bayangan samar melintas di antara pepohonan, dan sesekali suara sayap mengepak terdengar di malam yang hening. Meskipun kutukan itu telah hilang, desa menyadari bahwa legenda Kuyang tetap hidup dalam cerita dan peringatan bagi siapapun yang mendengar. Ustaz Karim tetap tinggal beberapa hari di desa, membimbing warga dengan doa dan pengajaran. Ia mengingatkan bahwa kecantikan, kekayaan, dan ambisi yang berlebihan bisa menjerumuskan seseorang ke jalan gelap. Allah memberi manusia pilihan, dan setiap keputusan membawa konsekuensi. Warga desa menanam pepohonan baru di tepi hutan, membersihkan sungai, dan menata kembali rumah mereka. Anak-anak kembali bermain di tepi sungai, namun mereka selalu diawasi orang tua. Setiap generasi baru diajarkan tentang Raras dan Kuyang, bukan hanya sebagai cerita menakutkan, tetapi sebagai peringatan agar tidak tergoda oleh ambisi yang mengabaikan nurani dan takdir Allah. Hutan di sekitar desa tetap sunyi saat malam tiba, tapi warga tidak lagi hidup dalam ketakutan total. Mereka tahu, dengan iman dan doa, cahaya akan selalu lebih kuat daripada kegelapan. Legenda Kuyang tetap hidup, bukan hanya sebagai kisah horor, tetapi sebagai pengingat bahwa keabadian yang diperoleh dengan cara gelap membawa konsekuensi yang menghancurkan. Desa Tumbang Paku tetap menjadi tempat yang damai, namun cerita Raras, Kuyang yang terkutuk, dan perjuangan melawan kutukan itu akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap bisikan malam, setiap bayangan di hutan, menjadi saksi bagi mereka yang mendengar, bahwa manusia harus berhati-hati dengan ambisi dan ketamakan, dan bahwa kekuatan doa dan iman selalu lebih kuat dari kegelapan manapun. Kisah Raras, Sang Kuyang, bukan sekadar cerita menakutkan dari desa Tumbang Paku. Ia adalah peringatan hidup bagi kita semua. Ketika manusia terobsesi dengan keindahan, kekayaan, atau keabadian tanpa batas, ia mudah tergoda untuk meninggalkan nurani dan kebenaran. Raras belajar terlalu terlambat bahwa keabadian yang diperoleh dengan jalan gelap selalu membawa kutukan dan penderitaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan Allah selalu mengetahui niat serta amal kita. Seperti Raras yang terjerat ambisi dan ilmu hitam, manusia yang lalai pada ketakwaan akan menanggung akibatnya. Hikmah dari cerita ini sangat jelas. Pertama, iman dan takwa adalah cahaya yang mengalahkan kegelapan, lebih kuat daripada segala bentuk tipu daya atau godaan duniawi. Kedua, keinginan yang tidak dibimbing oleh nurani dan batas Allah bisa menjerumuskan seseorang ke jurang kehancuran. Dan ketiga, doa dan bacaan ayat suci adalah pelindung,
seperti yang dilakukan Ustaz Karim dan warga desa untuk menenangkan ketakutan dan menghadapi kutukan. Sahabat-sahabat, mari kita renungkan bahwa kecantikan, kekayaan, atau kedudukan bukanlah tujuan utama hidup. Yang utama adalah ketaatan kepada Allah, menjaga hati, dan memilih jalan yang benar meski godaan besar mengintai. Setiap keputusan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi yang bisa menjadi peringatan bagi kita sendiri dan orang lain. Semoga kisah Raras menjadi pelajaran yang tidak terlupakan. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menahan hawa nafsu, menjaga akhlak, dan selalu berpulang kepada Allah dengan hati yang bersih. Semoga doa dan sholawat yang kita panjatkan menjadi pelindung kita dari kegelapan yang nyata maupun yang tersembunyi. Mari kita akhiri dengan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat ini menjadi saksi di hari akhir dan membawa kita ke jalan yang diridhai Allah. Cerita tentang Raras, sang kuyang, adalah kisah yang penuh misteri dan ketegangan. Ia mengajarkan kita bahwa ambisi manusia yang berlebihan, terutama ketika mengabaikan nurani dan takdir Allah, bisa membawa kehancuran. Raras awalnya adalah perempuan cantik dan baik, namun obsesi untuk tetap muda dan cantik membawanya pada jalan gelap. Ia nekat mempelajari ilmu hitam, berharap mendapatkan keabadian, dan mengabaikan batasan yang Allah tetapkan. Akibatnya, ia terjerat kutukan yang mengubah hidupnya selamanya. Dari kisah ini, kita dapat mengambil banyak hikmah. Pertama, manusia harus selalu menjaga hati dan niatnya, serta bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah. Kedua, keindahan dan kesenangan duniawi, jika dicari dengan cara yang salah, bisa menjerumuskan seseorang ke jalan kegelapan. Ketiga, iman, doa, dan bacaan ayat suci adalah pelindung paling kuat dari segala bahaya. Seperti yang ditunjukkan oleh Ustaz Karim dan warga desa Tumbang Paku dalam menghadapi kuyang. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Setiap keputusan, sekecil apapun, akan kembali kepada kita di kemudian hari. Sama seperti Raras, manusia yang lalai terhadap peringatan Allah dan tergoda hawa nafsu akan menanggung akibatnya, bahkan jika terlihat indah dan menggiurkan pada awalnya. Perlu ditekankan juga, cerita ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata agar kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisahnya. Semua tokoh, peristiwa, dan adegan dalam cerita ini adalah hasil imajinasi. Namun nilai moral yang terkandung sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa belajar bahwa kecantikan, kekayaan, dan ambisi harus selalu dibarengi dengan ketaatan kepada Allah dan kesadaran akan batas-batas yang diperintahkannya. Sahabat-sahabat, semoga cerita Raras dan Kuyang ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati terhadap hawa nafsu, untuk menjaga akhlak, dan untuk selalu memilih jalan yang diridhai Allah. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menahan godaan dunia, menjaga hati, dan hidup dengan kesadaran bahwa segala tindakan akan diperhitungkan. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga selesai.
Jika sahabat merasa cerita ini menarik, penuh pelajaran, dan menyenangkan untuk didengar, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like video ini, dan subscribe channel agar cerita-cerita berikutnya bisa terus dibagikan dan menjadi pelajaran bagi banyak orang. Dukungan kalian juga menjadi amal jariah karena cerita ini mengandung hikmah dan pengingat untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Dan semoga Allah selalu melindungi kita dari kegelapan, memberi kita hati yang bersih, dan menjadikan kita manusia yang bijak dalam setiap langkah.